Nah, di bagian pertama tentang reflectivity and collectivity, saya akan mengantarkan apa yang disebut reflective thinking ya. Nah, ini di minggu yang lalu saya sampaikan, ini saya berdiskusi dengan Pak Budi Istianto. Beliau dosen senior dari seni rupa yang memberikan pesan ke kami yang lebih muda ini bahwa Anda, mahasiswa itu perlu dibekali pemikiran yang filosofis. Karena masa depan itu adalah yang penuh dengan perubahan, penuh dengan ketidakpastian ya. Dan ada kata-kata kunci untuk berfilosofi. Pertama, jangan menggunakan apa menjadikan filsafat sebagai cara berpikir yang rumit, yang kelihatan keren kalau filosofi. No, no, bukan itu ya. Tapi filsafat itu adalah seni untuk menjalani hidup ya. Memang proses proses untuk mengerti esensi dari hidup itu memang prosesnya memang rumit ya. Jadi tidak mudah bagi para filosof untuk langsung membuat konsep-konsep yang simple, yang sederhana gitu. Nah, mata kuliah ini memang saya berusaha untuk membuat suatu konsep yang filosofis menjadi sederhana ya. Mudah-mudahan kalian bisa memberikan respon untuk ngerti yang saya tangkap hal-hal yang filosofi yang disampaikan Pak Agus itu ini gitu ya. Itu juga saya harus belajar dari Anda untuk apa yang kalian tangkap dari saya. Itu cara saya menerjemahkan hal yang filosofis menjadi hal yang sederhana gitu. Tapi secara filosofi ya, filsafat artinya adalah seni menjalani hidup. Jadi memang mata kuliah ini dirancang supaya mahasiswa itu siap menjalani hidup yang rumit di kemudian hari dan bagaimana pengetahuan yang diajarkan di apa di kelas, di studio itu bisa bermanfaat bukan hanya buat kalian tapi juga buat orang-orang lain di sekitar kalian. Dan ini kata-katanya Turbulence Times ya, Critical Dialogues. Jadi buku ini nanti juga saya akan sampaikan beberapa hal yang menarik dari buku ini. Tapi this book, the concept of critical dialogue, as I mentioned, navigate difficult and complex issues during period of political and economic instability. Sedikit spoiler apa, sedikit apa ya, curcol ya. Jadi ketika kita sudah menghadapi apa, saya antarkan bahwa the source of uncertainty gitu ya, bahwa ada action is overtaken. Nah, kasus yang sedang melanda Indonesia saat ini ya, dibatalkannya menjadi Piala Dunia, kita anggap sebagai sebuah bisa dianggap sebagai musibah, bisa dianggap sebagai suatu kesalahan, tapi paling 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 mungkin adalah bisa kita jadikan sebagai sumber pengetahuan. Action is overtaken ya. Itu jelas menjelaskan di minggu lalu bahwa source of uncertainty adalah action is overtaken. Ya, jadi tenang aja gitu ya. Tenang aja. Pasti akan ada jalan keluar kalau kita sebagai makhluk yang religius ya, kita percaya Tuhan menolong kita, pasti akan ada jalan keluar. Oh ya, ini yang kemarin tuh ya, saya sebut tadi source of uncertainty, no group, only group formation, action is overtaken. Nah, object is too many agency, ya. Event di Piala Dunia banyak sekali yang terlibat. Barangkali bagi teman-teman yang belum ada, saya coba sampaikan ada nanti Black September ya. Jadi itu isu yang sangat penting karena ada pembunuhan terhadap atlet-atlet dari negara yang kita tentang seperti itu, sehingga masalah keamanan menjadi penting ya. Check is too many agency. Sesuatu yang terjadi tahun 72 atau 70-an di Olimpiade Munchen itu menjadi pertimbangan tahun coba 50 tahun kemudian ya. Tuh. Matter of fact and matter of concern dan rating down risk accounts ya. Jadi hati-hati betul ketika kita mengucapkan ya. Itu. Nah, lalu Latour ketika memetakan source of uncertainty, so what gitu ya. Ya, dia menggunakan istilah kolektif, shared common word. Nah, ini jadi kita ketika berhadapan dengan ketidakpastian ya, nanti Anda arsitek juga akan berhadapan dengan ketidakpastian. Gimana menghadapi situasi di mana gaji arsitek belum bisa gede ya, hanya 5 juta. Apakah tetap mau jadi arsitek atau pindah jalur? Nah, yang kita cari adalah share the common word gitu ya. Yang saya tawarkan ke Anda adalah bukan skill, tapi knowledge-nya. Jadi kalau Anda memang kekeh jadi arsitek dan magang dengan mau jadi arsitek dengan gaji yang masih minim, tapi memang itu passion Anda, ya oke. Tapi kalau ya nggak bisa hidup pas gitu, it's okay. Yang penting ilmu arsitekturnya kepake, whatever pilihan jalan hidup yang Anda ada pilih nanti. Common word ya di arsitektur as a knowledge. Kira-kira itu yang saya ingin saya share ke Anda. Atau lebih tepatnya desain ya. Nah, sebetulnya antara reflectivity dan uncertainty, reflectivity itu muncul dari John Dewey, uncertainty itu muncul dari Bruno Latour, sebenarnya tidak ada kaitan langsung ya. Jadi kaitan antara INT dan reflective thinking adalah pada John Dewey ya. Ya, Dewey lewat buku Public and Its Problems itu mempengaruhi Latour untuk membawa sains dalam demokrasi yang dia tulis dalam buku Politics of Nature. Nah, yang cukup menarik yaitu petanya ya. Jadi Latour kemarin saya jelaskan di Reassembling the Social. Ini sedikit teoritis ya. Boleh di-skip, kalau yang bosan boleh di-skip, tapi saya harus sampaikan ke Anda sebagai bridge ya, untuk hal-hal yang lebih praktis. Reaksi sosial dia cerita the source of uncertainty, ini ya sumber-sumber ketidakpastian yang nanti akan Anda hadapi, bahkan mungkin sudah kalian hadapi saat ini.
kemudian ujung-ujungnya adalah collective, a shared, a common world. Nah, bahkan di Politic of Nature dia bilang adalah bagaimana kita harus memperjuangkan progressive composition to share the common world. Jadi tujuan kita dalam hidup bersosial adalah memperjuangkan suatu komposisi. Komposisi ini bahasa desain sebetulnya ya. Jadi kalau kita mendesain bentuk, ini yang didesain adalah common world, dunia bersama. Nah, di buku Politic of Nature inilah yang John Dewey melihat the public and its problem, dan John Dewey juga menuliskan buku How We Think, dan ini yang tidak terlihat, tertutup oleh saya, ini adalah tentang reflectivity and collectivity sebetulnya. Ini kaitannya seperti itu. Jadi kontribusi John Dewey tentang kualitas demokrasi yang adalah ditentukan oleh kualitas pendidikan, dan pendidikan menyangkut cara berpikir. Kira-kira relasinya seperti itu ya. Nah, ini adalah buku, sedikit review dari buku Public and Its Problem. Jadi kalau kita sudah menghadapi kompleksitas di masa kini karena ada teknologi informasi dan segala macam, John Dewey sudah memperkirakan itu tahun 30-an ketika dia menulis buku ini ya. Jadi dalam kehidupan publik banyak kepentingan dalam pengambilan keputusan ya. Sekarang di Indonesia sudah masuk mengalami demokrasi, dan kita tahu demokrasi Indonesia begitu cair, begitu mempengaruhi kehidupan politik dan nanti ekonomi ya, di mana ini akan terkait dengan kehidupan kita. Dan yang sudah dipikirkan oleh John Dewey, saat itu, yang sampai sekarang sepertinya kita masih belum terlalu kuat ya. Tahun 39 di Amerika, John Dewey sudah mencanangkan, mendeklar bahwa kualitas demokrasi atau demokrasi deliberatif disebutnya, demokrasi berdasarkan argumen, bukan berdasarkan populer seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, itu ditentukan oleh kekuatan argumentasi. Jadi kualitas pemikiran itulah menentukan kualitas demokrasi. Jadi bayangkan kalau sekarang di Indonesia itu kualitas demokrasi masih gitu-gitu saja, masih hanya yang populer, gitu, 100 tahun lagi kan, Dewey di Amerika ngomong 39-an ya, 33-an ya, 30-an. Maka kira-kira di Indonesia barangkali 50 tahun lagi, kalau saya menduga masih Indonesia juga concern dengan pendidikan. Sekarang kan masih susah segala macam, tapi kurang dari 100 tahun lagi, mungkin buat mahasiswa itu adalah anak-anak Anda itu ya. Negeri ini akan concern dengan pendidikan, karena negeri ini juga berkembang ke arah demokrasi ya. Nah, inilah salah satu kontribusi dari John Dewey ke arah pendidikan. Jadi dia berpikir bahwa ketika demokrasi membutuhkan kualitas argumentasi, maka yang dibenahi dalam dunia demokratis adalah pendidikan. Maka dia setelah beranjak dari pemikiran demokrasi, kemudian dia memikirkan tentang bagaimana seharusnya pendidikan. Dan salah satu bukunya How We Think, dia akan bicara tentang reflective thinking. Gitu ya. Jadi disebutkan di sini active, jadi aktif gitu ya. Saya senang beberapa mahasiswa, Pak, saya butuh konsultasi ini, Pak, seperti ini, itu modal kalian. Persisten. Nah, kalau Anda terus ikut di kuliah ini, tuh Anda persisten. Saya udah capek-capek segala macam, tetap ikut kuliah itu adalah saya akan mengajari Anda tentang grit, persistensi, ya, rasa sakit terus, konsisten, ya lebih dari konsisten. Kalau ada persisten tuh sakit atau enggak terus, gitu ya. Dalam bahasa kini disebutnya grit gitu ya. Nah, ini yang cukup menarik adalah careful consideration, ya, mempertimbangkan dengan hati-hati of any belief or spot form knowledge in the light on the ground that support it and the future conclusion which it tends. Careful consideration ini menarik buat anak-anak milenial yang sering tidak bisa hati-hati ketika Anda berpikir lewat gadget. Jadi apapun pencet, gitu ya. Dan tahun 30 John Dewey sudah memberikan isyarat kepada dunia pendidikan, ajari anak-anak untuk berpikir reflektif. Baru kemudian kalau John Dewey itu dari demokrasi, ya lebih ke demokrasi, baru kemudian Robert Ennis itu menurunkan dalam pendidikan, itu ada modelnya ya, decision about belief or action. Wah, model ini di negara-negara maju sudah berkembang critical thinking. Di Indonesia sepertinya sebentar lagi akan mengadopsi ini gitu ya. Agak sulit karena Indonesia sangat feodal, sangat birokratis, tapi tuntutan pasar akan mendorong ini tuh jadi suatu kebutuhan dalam pendidikan ya. Gitu. Nah, tapi kemudian yang jadi masalah ya, ini dari uh, Inch ya, satu reportase ya, di mana adalah the trouble with hearing for critical thinking skill ya. Most employers agree ya. Mereka tuh sepakat bahwa they want job candidates with the critical thinking skills ya. Jadi kalau Anda melamar pekerjaan nanti hampir semua perusahaan-perusahaan yang akan berkembang itu membutuhkan orang dengan keterampilan berpikir kritis. Masalahnya adalah semua orang melihat the term differently. Jadi definisi critical thinking itu macam-macam ya. Jadi bahkan di negara-negara maju mereka membentuk
Center of Critical Thinking Community karena saking banyak beragamnya dan beberapa yang ingin saya deliver ke Anda dan ada di bagian selanjutnya adalah satu buku yang ditulis oleh Jonathan Haber, diterbitkan oleh MIT Press. Jadi saya harap ini juga sampai saat ini saya melihat buku ini yang paling kredibel, tahun 2020 atau 2015 kalau nggak salah, masih cukup baru, yang merangkum semua tentang critical thinking dan menurunkannya jadi lebih sistematis. Jadi buku ini ketika banyak sekali perbedaan pendapat tentang critical thinking, buku inilah yang saya pegang, cukup mudah, cukup terstruktur, dan saya deliver ke mahasiswa.